Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku ke Mekah, Madinah hingga 3 kali bolak-balik. Dan itu semua untuk meyakinkan hamba-hamba Allah, apakah pesan Allah ini datangnya dari Allah atau bukan, yang dikatakan dari iblis, dajjal, setan, jin yang terkutuk. Dan Allah menyuruhku ke Baitullah untuk membuktikan apakah setan menyuruh ke Baitullah. Allah juga menyuruh bersedekah kepada saudara Palestina. Allah berkata melalui Ilham Kalbu Sanubari, bantulah saudara Palestina, cari mereka, hubungi mereka, dan kirimkan infak sedekah kepada saudara Palestina. Kami terkumpul bersama-sama. Kami beriman kepada Allah, bersaksi, beriman kepada hari akhir, melakukan kebajikan. Ketika kami lakukan apa yang Allah katakan, 5 menit sampai sedekah kami kepada saudara Palestina. Memang benar Allah memberiku mimpi. Allah berkata melalui Ilham Kalbu Sanubari, mimpi bagian kenabian. Padaku Allah takwilkan mimpiku, Allah buka, Allah takwilkan. Dan apa yang Allah katakan, apa yang Allah perlihatkan di dalam mimpiku, ya terjadi. Bahkan hal yang menyedihkan hati pun terjadi. Allah memperlihatkan kepada aku bermimpi Dajjal dengan kejahatannya yang dahsyat. Dan itulah yang Allah ingatkan untuk kita kembali kepada Allah, karena semua akan datang dengan tiba-tiba. Allah bersaksi menyelamatkan kita. Allah menyuruhku ke Mekah, Madinah bersyukur untuk hamba-hamba Allah yakin pesan Allah dari Allah, bukan dari iblis Dajjal yang menyuruh, bersaksi berada di sisi Ka'bah dan Raudah berdoa untuk umat Nabi Muhammad. Itulah yang Allah suruh bersyukur ke Mekah, Madinah. Dan saksi-saksi Allah orang-orang yang tidak bertalian darah. Mereka berasal dari negeri-negeri dan Allah menyebut mereka saling membantu dan berkasih sayang. Dan itu ada pada hadis, semuanya ada dalilnya. Allah bersaksi, Allah mengatakan, buka surah Az-Zumar ayat 6-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kepada yang dikehendakinya dan memperingatkan kepada hari kiamat. Allah ilhamkan di dalam Kalbu Sanubari saya, bukalah surat Ghafir ayat 15. Allah bersaksi, itulah batas zaman kita di akhir zaman ini, untuk kita kembali kepada Allah. Dan tidak ada lagi nabi dan rasul, makanya Allah berikan kesaksiannya kepada seorang perempuan. Allah menyebut saksi dan saksi-saksi orang-orang yang tidak bertalian darah yang Allah katakan mereka saling berkasih sayang, menyampaikan pesan Allah, saling berpesan dengan sabar dan saling berpesan dengan kasih sayang. Semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang mampu mendustakannya? Terfikir pun tidak. Dan pesan Allah dari pemendaharan Allah, Allah mengatakan, Allah ilhamkan melalui Kalbu Sanubari saya, ilmu kiamat dari sisi Allah. Bukalah surah Al-A'raf ayat 187. Itulah yang Allah sampaikan pada saat ini, memperingatkan kita. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Allah mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Allah berkata melalui Ilham Kalbu Sanubari, lihatlah azab merata di mana-mana karena hamba-hambaku mengabaikan pesanku. Setelah itu, apa yang Allah katakan terjadi. Bencana terjadi di mana-mana. Dan takutlah kita kepada Allah, azab Allah itu sangat pedih. Bukankah kita telah melihat bencana di mana-mana, bahkan bencana terjadi di kaki kita berdiri. Ketika pesan Allah telah datang, kembalilah kita kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, melakukan kebajikan. Allah berikan kita pahala. Dan Allah mengatakan, apa dalilnya? Bukalah surat Ghafir ayat 15. Allah memperingatkan kita tentang hari kiamat. Allah berkehendak kepada yang dikehendakinya. Dan Nabi itu laki-laki, bukan perempuan. Saya tidak pernah mengatakan diri saya Nabi, tetapi Allah menyebut saya saksi. Dan itulah yang Allah sebut di dalam surat Az-Zumar ayat 69. Saksi-saksi lainnya memanggil hamba-hamba Allah setelah saya diberikan pesan Allah, pesan dari Allah.